Salam, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur pada sore hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Walaupun Bapak Ibu ada di rumah masing-masing, sementara kami di sini ada di rumah Tuhan. Tapi biarlah pada sore hari ini kita akan bersama-sama beribadah. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pada sore hari ini, mari saudara kita akan menyembah Tuhan. Kita akan pujian, Kau hiasi kehidupan. Aku
kami Bapa, layakan Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena inilah Tuhan sebagai ucapan syukur kami kehadirat-Mu. Mari Bapa, urapi kami Tuhan yang melayani Engkau pada sore hari ini. Baik kami saudara, baik Tuhan Yesus, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Bapa. Mari Kau pakai dengan urapan yang ada pada Engkau ya Bapa, sehingga Tuhan kami boleh senantiasa memuliakan, memuji dan besarkan nama-Mu. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan kami berdoa menyerahkan juga Tuhan saudara kami Tuhan yang saat ini juga Tuhan mereka sedang mengikuti ibadah kami lewat online. Mari Bapa Engkau melawat mereka Tuhan. Di rumah mereka Engkau senantiasa berikan kerinduan kepada mereka Bapa, untuk mereka bersama-sama dengan kami memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan pujian kami pada sore hari ini Tuhan boleh layak di hadapan Engkau ya Bapa. Kami nyerahkan Tuhan seluruh ibadah kami pada hari ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita kembali memuji Tuhan. Kita akan kembali menyembah Tuhan dengan pujian oleh karena kemurahan-Mu. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Mengikutiku, ku
putihku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Tiba saatnya pada sore hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Nya yang akan disampaikan oleh Bapak Yuskomar. Waktu dan tempat saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan yang begitu baik, begitu sempurna, sehingga malam hari Tuhan Engkau yang sudah menyertai kami untuk kami boleh datang, untuk kami boleh hadir dalam ibadah minggu sore ini, dalam ibadah online malam hari Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati kepada setiap kami Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah memberikan pujian penyembahan kami Tuhan. Dan malam ini Tuhan, Engkau juga sudah siapkan kami untuk kami boleh menerima berkat yang daripada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu, menjamah hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu dengan kuasa yang daripada-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu yang boleh hendak sampaikan oleh hamba-Mu Tuhan boleh menjadi berkat baik hamba-Mu maupun kami yang mengikuti ibadah online di rumah kami masing-masing, boleh menjadi berkat kekuatan kesehatan bersama kami. Makasih Bapa, nyerahkan Tuhan ibadah online pada malam ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Shalom saudaraku yang kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, luar biasa. Baiklah, kita akan belajar dari kitab Yeremia, pasalnya yang ke-29, ayatnya yang pertama, yang artinya ke-11 sampai dengan ke-13. Yeremia pasal 29 ayat 11, 12 dan 13. Demikian saya akan bacakan buat saudara. Pasal yang 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Wow, ini mantap sekali ayat yang ke-13. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa makna yang terkandung dalam ayat ke-11, 12 dan 13? Ayat ini adalah kiriman dari Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda, di mana peristiwa yang terjadi ketika itu adalah bangsa Yehuda sedang ditawan di daerah Babel. Tuhan menahan kepada bangsa Babel selama kurang lebih 70 tahun. Tujuan Tuhan menawan bangsa Yehuda di Babel adalah supaya mereka mau kembali kepada Tuhan, serta mau mengandalkan Tuhan, serta mau hidup lebih dekat kepada Tuhan. Sebagaimana jika kita sebuah bangsa sedang ditawan, mereka akan merasakan tertekan dan mengalami masa-masa sulit, tetapi Tuhan sedang mencobai bangsa Yehuda, memberikan kekuatan supaya mereka tetap bertahan. Kiriman surat Nabi Yeremia di atas merupakan bentuk pertolongan Tuhan kepada bangsa Yehuda agar mereka dapat bangkit kembali dan mempunyai kekuatan dan harapan dari pertolongan Tuhan. Saudaraku di Tuhan, Tuhan mengetahui akan rancangan hidup bangsa Yehuda, dan Tuhan memberikan suatu pengharapan kepada mereka untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Sama dengan halnya kita, kalau kita dalam masa-masa sulit, kita percaya Tuhan juga akan merancang kita, memberikan rancangan terbaik buat kita, rancangan yang diberikan untuk masa depan yang lebih baik. Kita tahu saat ini masalah persoalan yang kita hadapi saat ini dalam keadaan tidak baik buat negeri kita maupun buat bangsa-bangsa.
COVID-19 ini sangat-sangat menakutkan, sangat-sangat menguatkan. Sudah banyak saudara-saudara kita yang sudah terlebih dulu diambil Tuhan karena COVID-19 ini. Tapi kita harus percaya dan kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup untuk menyelesaikan masalah ini. Tuhan kita yang sanggup untuk menaklukkan setiap perkara buat hidup kami. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Kita jangan takut. Walaupun corona itu sangat menakutkan, sangat mengkhawatirkan bagi kita, tapi kita percaya Tuhan kita masih tetap ada, mujizat masih tetap ada. Memang corona itu tidak kelihatan, corona itu tidak bentuk seperti apa kita nggak tahu, tapi kita percaya Tuhan kita ada, dan Tuhan juga mengatakan kalau corona tidak kelihatan, saya juga tidak kelihatan. Apa kata Tuhan? Aku juga tidak kelihatan, tapi kenapa tidak ada manusia yang takut akan Tuhan? Saudaraku, walaupun kita takut corona, tapi kita masih punya Tuhan. Mari kita tetap memuji Tuhan, karena Tuhan kita adalah baik. Mari kita tetap memuji Tuhan. Ada satu pujian yang sangat menguatkan kita bahwa Tuhan masih ada dalam kita, Tuhan masih ada dalam kehidupan kita. Pujian ini sudah sangat lama. Kata-katanya demikian, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Baik, saya akan pujikan dulu ya. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersertaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersertaku. Ya, kita percaya walaupun COVID-19 sangat menakutkan, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan melepaskan kita, karena Tuhan yang dapat menaklukkan setiap masalah, setiap persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, maka Tuhan punya rancangan damai sejahtera atas segala ciptaannya. Manusia yang diciptakan Tuhan juga demikian. Kita dirancang oleh Tuhan untuk menerima damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Tuhan, kita begitu baik buat kita. Mari kita jangan tinggalkan Tuhan. Mari kita percaya bahwa Tuhan masih ada. Kehadiran kita di dunia ini Tuhan rancangkan untuk membawa damai sejahtera bagi kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, terlebih untuk Tuhan kita yang kita percaya ada saat ini ada di tengah-tengah kita. Tuhan selalu menetapkan rancangan damai sejahtera bagi setiap umatnya yang mau datang kepadanya. Dia yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita sebagai umatnya. Yang menjadi masalah bagi sebagian orang adalah mereka belum mengerti bagaimana meraih janji Tuhan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Kenapa harus diraih janji Tuhan bagi kita? Karena Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas. Sekali lagi, kehendak bebas. Apa kita memilih jalan yang ditempuh? Apakah jalannya kebenaran atau sebaliknya? Tentunya kita sebagai orang yang percaya, kita memilih janji Tuhan yang telah Tuhan sediakan bagi kita, maka janji-janjinya akan berlaku bagi kita semua. Saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang harus dilakukan untuk kita dapat meraih janji Tuhan atau rancangan damai sejahtera dan meraih masa depan yang penuh harapan? Saudaraku yang kasih Tuhan, untuk kita dapat meraih rancangan damai sejahtera dan meraih masa depan yang penuh harapan, pertama, berseru dan berdoa. Ayat yang 12, Yeremia 12 pasal 29 ayat ke-12 berkata, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu.
Sekali lagi, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, tentunya Tuhan akan mendengar setiap jawaban hidup kami. Mungkin kita harus mencoba bertanya kepada diri kita sendiri, kapan kita terakhir berdoa? Doa merupakan komunikasi dua arah yang kita lakukan pada Tuhan, oleh karena Dialah adalah Bapa kita. Maka sudah selayaknya bagi kita berdoa sebagai kita berdoa melakukan komunikasi dengan orang tua jasmani kita. Firman Tuhan bukan mengatakan kepada kita untuk kita berseru kepadanya. Firman Tuhan bahkan mengatakan kepada kita untuk kita tetap berseru, kita tetap berdoa. Berseru merupakan suatu tindakan atau ungkapan kita untuk mengeluarkan isi hati kita. Oleh karena itu mari kita mau berseru, berdoa kepadanya sehingga kita dapat melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Saudara kasih Tuhan, ini penegasan. Oleh karena itu marilah kita mau berseru, mau berdoa, mau datang kepada Tuhan sehingga apa yang menjadi doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Poin yang pertama, saat temuan kedua, kalau kita akan mendapatkan damai sejahtera dan hidup masa depan yang penuh harapan. Poin yang kedua, carilah Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan kesungguhan hati kita, dengan tulus, Tuhan akan menghampiri kita dan tentunya kita akan menemui Tuhan. Dan tentu masalah apapun yang kita pergumulkan tentu akan mendapat jawaban dari Tuhan. Masalah demi masalah selalu datang kepada setiap kita, mulai dari yang ringan sampai dengan yang berat. Dengan datangnya masalah-masalah tersebut seringkali kita mencoba untuk kita dapat menjelaskan masalah kita dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri, dan tidak jarang kita menemui yang namanya jalan buntu, sehingga kita kadang-kadang sering uring-uringan karena masalah ini tidak terselesaikan. Untuk itu saudaraku Tuhan, satu-satunya jalan keluar bagi setiap masalah kita adalah datang kepadanya, datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Yesus adalah jawaban bagi kita. Yesus adalah jalan keluar bagi kita untuk setiap masalah persoalan kita. Tidak ada pribadi satupun yang dapat memberikan jalan keluar terbaik buat kita selain daripada datang kepada Yesus. Ketika kita sedang mencari wajahnya, Tuhan akan hadir, Tuhan akan menghampiri kepada kita. Untuk itu marilah kita mau tetap mencari wajah Tuhan dengan datang kepada Tuhan, dengan membaca firman-Nya. Mari kita melakukan setiap ketetapannya, setiap apa yang menjadi perintahnya, mari kita mau mentaatinya, sehingga Tuhan akan memberikan kita jalan keluar yang terbaik buat kita. Dan damai sejahtera, sukacita, kekuatan baru, pemulihan, dan hikmat yang baru untuk mencari masalah kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan kemampuan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, sehingga kita sanggup melampaui masalah yang kita hadapi dan kita mendapatkan jalan keluar dari masalah kita. Tuhan tidak pernah menyembuhkan dirinya asal kita dengan tulus mau menghampiri wajahnya dengan tulus. Janji Tuhan bagi kita akan digenapi oleh Tuhan jika kita setia mau datang mencari wajah Tuhan, kita setia berada dalam hadirat Tuhan. Masa depan yang penuh harapan dan rancangan damai sejahtera disediakan bagi kita semua yang mau taat dan mau setia datang kepada Tuhan. Karena itu marilah kita mau berseru, berdoa, carilah wajah Tuhan agar rancangan damai sejahtera masa depan yang penuh harapan dapat kita raih. Tuhan memberkati. Amin. Baik, kita akan mengangkat satu pujian. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup. Ku percaya
Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan segala perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan segala perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku, bagi kebaikanku, bagi kebaikanku, bagi kebaikanku, bagi kebaikanku. Untuk malam hari ini Tuhan, di dalam minggu sore ini, dalam ibadah online malam ini Tuhan, firman-Mu Tuhan yang boleh memberkati kepada setiap kami, firman-Mu Tuhan yang boleh meneguhkan kami Tuhan, untuk kami dapat menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Firman-Mu juga Tuhan boleh mengajar kami, mengingatkan kami, untuk kami mau terus Tuhan berserah hanya kepada Engkau Tuhan. Untuk kami terus Tuhan mau mengandalkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk kami datang mencari wajah-Mu Tuhan. Untuk kami berdoa dan berseru, sehingga apapun masalah persoalan kami yang hadapi kami saat ini Tuhan, masalah COVID-19 Tuhan, Engkau adalah jalan keluar bagi kami. Engkau adalah jawaban hidup kami Tuhan, karena Engkau turut bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Untuk kami dapat untuk kami diberikan oleh Engkau Tuhan hari depan yang penuh bahagia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau dapat menaklukkan segala perkara kami. Engkau dapat Tuhan menaklukkan setiap masalah kami, karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kuasa dari setiap masalah kami yang ada di dunia ini Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, kami percaya Engkau dapat menaklukkan Tuhan COVID-19, dan Engkau Tuhan yang sanggup melenyapkan dari negeri kami, dari bangsa-bangsa, terutama dari negeri kami bangsa Indonesia Tuhan. Dan Engkau Tuhan memberkati kepada setiap bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah negeri ini cepat pulih perekonomian Tuhan, dan kami selamat dari COVID-19 Tuhan. Makasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami saat ini berdoa buat hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang saat ini dalam keadaan sakit Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau melawat, kiranya Engkau mau jamah sakit apapun yang sakit penyakit di Bapaknya. Kami percaya Tuhan, Engkau kiranya jamah, Engkau sembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semuanya sudah diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Nya pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa menguatkan, meneguhkan iman kita. Di luar sana banyak masalah, di luar sana banyak kesusahan, tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus tetap kuat, karena hanya di dalam Tuhan kita dapat memperoleh kemenangan, karena Dia sumber kehidupan kita, dan Dia perisai bagi hidup kita. Kita akan naikkan pujian, Engkaulah perisaiku.
firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu diri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Puji Tuhan, saudara, kita sudah diberkati oleh Tuhan lewat ibadah kita pada sore hari ini. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya saya akan membacakan warta jemaat. Untuk tanggal 21 hari Kamis kita ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Yasa Istidharma. Kita akan bantu doa untuk Bapak Gembala kita yang saat ini terganggu kesehatannya. Terus nanti puji-pujian akan dilayani oleh Saudari Sharon, Saudari Mawar, dan Shelly. Ya, bagi ibu bapak yang rindu ingin memberikan persembahan kolektan atau persepuluhan atau tanda kasih, saudara bisa mentransfer lewat rekening BCA melalui bendahara Bapak Anin, atau bisa diberikan langsung kepada Bapak Anin atau Ibu Diana. Demikian waktu jemaat yang saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan naikkan pujian Waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya persilakan Bapak-Bapak Ibu yang diulang doa. Tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Di akhir ibadah kami pada sore hari Haleluya. ini, Terima kembali kasih, kami Tuhan. mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, karena segala pemeliharaan Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Sepanjang hari-hari yang sudah kami jalani, kami percaya Tuhan, kami selalu ada di dalam tuntunan pertolongan Engkau Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, kami mengembalikan hormat syukur bagimu Tuhan, karena Engkau yang senantiasa memelihara hidup kami, menolong, memimpin kami Tuhan, hari lepas hari Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan akhiri ibadah kami dan kembali kami ke rumah kami masing-masing. Bapak tetap menyertai, memimpin kami Tuhan, menibahkan kami semua Tuhan di rumah tanpa kurang satu apapun. Dan kami tetap bersyukur Tuhan, di dalam masa-masa sulit seperti ini Engkau tetap ada bersama dengan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mari Bapak, Engkau campur tangan Tuhan, memberkati bangsa kami Tuhan, memberkati negara kami Tuhan. Di dalam saat-saat sulit seperti ini Tuhan, biarlah pertolongan-Mu nyata di dalam kehidupan kami Tuhan, nyata di dalam kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan Yesus, sehingga Tuhan wabah penyakit ini boleh segera berlalu oleh karena pertolongan Engkau Tuhan. Memberkati para dokter perawat yang bergerak Tuhan Yesus dan menolong setiap yang sakit. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, sehingga mereka Tuhan tetap ada di dalam keadaan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Waktu Tuhan pasti